Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin ya. amin. Kita masih akan bicara tentang Piala Dunia ya, dan kita kan memang baru beberapa laga yang sudah berlangsung, dan kali ini kita akan membahas tentang grup G ya. Kemarin Ya, kita sudah membahas dari A sampai F, sekarang giliran grup G. Bro ya. Ipung, grup G ini siapa aja, Bro? Wah, grup gue ini ada Brazil ya. Brazil kemudian diikuti oleh Swiss, Serbia, dan Kamerun. Nah, kalau melihat pada prestasi dan peringkat FIFA yang berlaku, itu memang Brazil menempati pot satu ya. Karena dia juga di peringkat FIFA juga menempati peringkat utama ya, peringkat pertama di FIFA. Kemudian di pot 2 diisi oleh Swiss yang saat ini menempati peringkat ke-15 di ranking FIFA. Dan berikutnya diikuti oleh Serbia di peringkat 21 FIFA. Kemudian Kamerun ada di peringkat 47 FIFA, ada di pot 4. Tapi kalau melihat gambaran seperti ini memang kan kelihatannya gitu ya, Hmm. bahwa Brazil ada di grup yang cukup mudah nih sepertinya. Wah, jangan bilang mudah dulu, nanti kayak Argentina kemarin sebagai Betul. tim yang diunggulkan ternyata kalah oleh tim yang dianggap lemah kan. Waduh, Betul. menarik sih Ya memang sebenarnya. menarik, menarik betul, betul bro. Oke, nah kita lihat profil satu persatu, Hmm. Bro, dari Iya, Brasil dulu ya. iya. Brazil kali ini kan dilatih oleh Tite. Tite seorang pelatih yang juga cukup berpengalaman walaupun usianya juga sudah cukup lumayan ya. Mhm. Tapi kalau kita melihat pada skuad yang Brazil saat ini, itu kan memang dihuni oleh pemain-pemain yang moncer ya, yang memang top lah boleh dibilang. Kita contoh ada Neymar yang main di PSG, kemudian ada Casemiro yang dulu juga sebagai penggawa Real Madrid dan sekarang dimain di Manchester United. Kemudian ada Fabinho, seorang pemain jangkar yang tangguh berasal dari Liverpool dengan kiper ada Alisson Becker, ada Ederson Moraes. Kemudian kita juga melihat ada Gabriel Jesus, ada Gabriel Martinelli, ada Fred. Wah, ini memang kalau melihat dari susunan pemain, dilihat dari skill individu, terlihat sekali memang pantaslah kalau Brazil menjadi unggulan utama di Piala Dunia kali ini. Walaupun sebetulnya di skuad Brazil sendiri itu juga masih ada menyisipkan pemain-pemain yang mungkin usianya juga udah paling lumayan nih di usia 39 tahun Dani Alves masih dipanggil gitu Hmm. loh. Mhm. Nah, ini saya juga agak membingungkan juga ya. Kenapa kok Brazil yang punya segudang banyak pemain talenta yang tidak terhitung jumlahnya, tapi masih memanggil Dani Alves dan masih memanggil Thiago Silva. Thiago Silva juga usianya udah 36 tahun gitu loh. Jadi Ya. dan herannya justru di lini pertahanan itu yang banyak pemain-pemain di usia yang harusnya sudah pensiun gitu loh, Bro. Ya, itu apa artinya memang pemain belakang lagi miskin di sana atau gimana nih, Bro? Ya kalau kita melihat ini ya pemain-pemain Brazil yang berlaga di kompetisi Eropa rata-rata kan memang menujunya Eropa ya. Mhm. Itu memang yang bersinar adalah pemain-pemain Brazil yang bermain di lini tengah atau lini depan gitu loh. Sementara yang di lini belakang itu belum ada apa talenta-talenta yang bisa menyaingi misalkan Dani Alves, Thiago Silva yang sebelumnya juga kan boleh dibilang Dani Alves pernah dinobatkan sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia. Mhm. Thiago Silva juga di zamannya di era kemasannya mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Itu dia juga pernah dinobatkan sebagai salah seorang stopper terbaik di dunia. Jadi ternyata Brazil itu sepertinya saat ini ada kekurangan di posisi-posisi pemain belakang gitu bro. Ya, ini kita harus belajar Mm-mm. juga ya, apa sih yang menyebabkan Brasil kekurangan pemain belakang? Apa karena pemain belakang di liga di sana banyak dimainkan oleh pemain Mm-mm. asing atau seperti apa? Atau karena memang kalah bersaing aja bagian belakangnya? Iya, memang ya itu juga kita tentu cuma bisa menganalisa ya bahwa Mhm. dengan kehadiran pemain-pemain tua tentu sepertinya ya memang Mhm.
lini belakang Brazil ini masih punya persoalan dengan pengalaman ya, pengalaman yang mestinya lebih lengkap. Kalau misalkan memang yang ada adalah pemain-pemain yang mungkin masih usianya masih muda, sementara mereka belum berpengalaman, tentu perlu juga ada semacam panutan ya, role model Hmm. untuk menempati posisi-posisi yang diposisikan di tempat yang sama gitu loh, bro. Makanya kehadiran Dani Alves, Thiago Silva itu bisa saja itu juga sebagai penambah motivasi, kemudian juga bisa sebagai benchmark bagaimana cara bermain pemain-pemain yang berpengalaman terhadap supaya pemain-pemain Brazil yang pemain mudanya yang menempati posisi yang sama bisa belajar gitu loh, bro. Ya, tapi kok saya jadi ragu kalau lihat pemain belakangnya ini generasi yang sudah lama gitu ya. Apakah timnya ini bisa kuat atau enggak? Karena kan pemain depan klub-klub suka apa timnas yang berlaga ini kan juga keren-keren ya. Seperti misalnya kemarin kita lihat Argentina ketika Nah, melawan Arab Saudi kan, wah itu Arab Saudi benar-benar dihajar, tapi memang pemain belakangnya bagus-bagus. Tapi kalau misalnya pemain belakangnya, ya mohon maaf gitu ya sudah sulit lah bersaing kalau menurut saya. ya, tapi jangan lupa juga ya bro ya bahwa di Hmm. perkembangan sepak bola saat ini memang pemain justru matang di usia yang lebih lebih muda ya, Iya lebih makanya, cepat mereka matang. iya. Tapi punya range waktu untuk berkarir itu justru lebih panjang. Mhm, mhm, Mudah-mudahan aja bahwa apa kehadiran pemain-pemain yang udah usia 39, 36 tahun itu juga tidak meninggalkan lubang terhadap kerapuhan di lini belakangnya Brazil. mhm. Mudah-mudahan ini juga tidak terjadi ya, karena biar bagaimanapun kita berharap bahwa Piala Dunia ini masih Piala Dunia yang bisa memberikan sesuatu ya. Dan kalau misalkan Brazil harus tersingkir di babak-babak awal, rasanya kok agak kurang menyenangkan jadinya. Sementara banyak sekali yang ingin Eh, Brasil jadi juara ya kan. ya betul, betul. Oke, kita lanjut ke profil kedua. Ya, profil kedua memang di sini ditempati oleh Swiss ya. Swiss sendiri kalau kita lihat dari susunan pemainnya itu memang banyak sekali pemain-pemain yang memang mentasnya di luar Swiss sendiri. Mhm, Tapi perbandingan antara pemain yang bermain di liga lokal maupun pemain yang bermain di liga asing di luar Swiss itu boleh dibilang perbandingannya 50-50 ya. mhm, Jadi saya melihat bahwa ada keyakinan juga bahwa dari pelatih Murat Yakin ini juga mantan pemain nasional Swiss yang menempati sebagai pemain gelandang serang waktu itu. Nah, dia juga masih punya keyakinan bahwa pemain-pemain yang main di misalkan Young Boys, kemudian di FC Luzern, FC Luzern kalau nggak salah ini tempat dulu Kurniawan di Julianto pernah berkarir ya mhm, di Liga Swiss. Ah, itu dia juga melihat bahwa pemain-pemain yang berkarir di dalam negeri pun juga punya kualitas yang bagus gitu loh. Apalagi kita juga pernah mengetahui bahwa ternyata justru Swiss ini yang paling katakanlah negara pertama yang kemudian menyadari dibutuhkannya yang namanya direktur teknik mhm, di dunia mhm, sepak bola. mhm, Jadi dari sejak Swiss memperkenalkan ada posisi yang namanya direktur teknik dan kemudian menghasilkan sesuatu, Swiss pernah menjadi juara dunia kalau nggak salah under 17 ya. Itu jadi klub-klub maupun negara-negara lain akhirnya baru tersadar bahwa memang dibutuhkan seorang direktur teknik gitu loh. ya. Walaupun mungkin ada yang ikut-ikutan juga ya, nggak jelas Betul. pekerjaannya apa, tapi ada jabatannya aja. Jangan nyindir-nyindir lah. Ya, oke. Jadi memang kalau Hmm. Swiss kayaknya keren juga ya. Akankah Swiss lolos nih, Bro? Kalau Ya, disandingkan dengan Argentina, dengan Brasil tadi. betul. Swiss sendiri kan pemain-pemainnya kalau kita melihat pada pemain-pemain yang menonjol itu ada di Xherdan Shaqiri. Xherdan Shaqiri ini juga kan pemain yang pernah bermain di liga-liga top. Dia pernah Mhm, bermain di Bayern Munchen, dia mhm, pernah bermain di Liverpool gitu loh. Kemudian kita juga melihat ada Granit Xhaka. Granit Xhaka ini juga kapten dari Arsenal. Kemudian ada Jan Sommer yang pernah bermain di Borussia Dortmund sebagai kiper gitu loh. Nah, ini juga artinya pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain abroad-nya Swiss
saya rasa ini juga bisa memberikan sesuatu ya. Walaupun mungkin kita sih kalau melihat pada posisi atau peluang Swiss untuk menjadi juara dunia, rasanya agak terlalu jauh ya apa range-nya. Tapi Mhm, paling tidak kalau dia berhitung pada peluang untuk bisa keluar dari penyisihan grup, ini mhm. sangat mungkin. Gitu. Oke, oke, Hmm. oke. Ya, lanjut ke profil ketiga. Profil ketiga itu ditempati oleh Serbia. Serbia ini tentu kalau kita bandingkan dengan negara-negara Balkan yang lain, tentu Serbia masih di bawah bayang-bayang dari Kroasia justru. Hmm, Karena Kroasia sendiri kalau kita melihat posisinya juga kan pernah menempati runner up Piala Dunia gitu loh. mhm, Nah, khusus untuk Serbia yang bekas pecahan dari Yugoslavia dan sekarang juga dilatih oleh mantan pemain Yugoslavia ya, zamannya Zico dulu itu namanya Dragan Stojkovic ya. Nah, mhm, Dragan Stojkovic ini juga di eranya dia juga dikenal sebagai pemain yang punya tendangan kaki kiri yang sangat bagus dan sering punya visi permainan karena dia bermain sebagai gelandang serang, dia juga punya visi permainan yang bagus. Nah, kali ini Serbia sendiri juga banyak pemain-pemain yang diambil oleh Dragan Stojkovic ini berasal dari pemain-pemain abroad yang bermain misalkan di Liga Italia seperti Sergej Milinkovic, kemudian ada Dusan Tadic yang bermain di Ajax, kemudian mhm. ada Alexander Mitrovic yang bermain di Fulham. Jadi mereka ini adalah individu-individu yang secara ini ya, secara kualitas memang mumpuni ya. Walaupun kita tahu ya, Dragan Stojkovic juga sebagai pelatih, dia juga punya pengalaman beredar di liga-liga asing gitu loh. Hmm. Dia pernah bermain apa melatih selain dia juga pernah bermain di Liga Jepang pada saat masih berkarir sebagai pemain, dia juga pernah menjadi pelatih di Liga Jepang, pernah melatih juga di Liga Cina dan terakhir dan sekarang dia bisa membawa Serbia lolos dari kualifikasi dan bahkan Serbia ini di saat kualifikasi mengungguli Portugal sebetulnya. Wow, Gitu. Iya. wah ini bahaya nih. Hmm. Jadi bukan main-main ya kualitas Ya, dari Serbia juga gitu bro. ya. Kalau tidak salah banyak juga ya pemain Indonesia yang berlaga di Liga Serbia ya kalau tidak salah ya. Dan Ya, kalau tidak salah malah liga di luar negeri yang banyak ditempati oleh pemain Indonesia tuh kalau tidak salah Serbia. Ya mudah-mudahan Serbia. menularkan lah ya, Betul. menularkan Amin. ilmunya untuk pemain Indonesia. Oke, kita lanjut Betul. ke yang keempat. Yang keempat, Kamerun, bro. Nah, Kamerun ini juga ini boleh dibilang kan sebagai kekuatan tradisional dari Afrika. mhm, Nah, Kamerun sendiri juga pernah di tahun 1990 itu sampai babak perempat final gitu loh. mhm, Dan kalau kita melihat juga dari skuadnya, ini Kamerun dari 26 pemain yang dibawa. Kalau nggak salah hanya sekitar 4 sampai 5 pemain yang bermain di liga lokal. Selebihnya ada yang bermain di Liga Cina, ada yang bermain di Liga Jerman, Liga Itali seperti di Napoli dan di Inter. Andre Onana ini seorang kiper yang mhm, jebolan dari akademi sepak bolanya Ajax Amsterdam. mhm. Saat ini dia bermain di Inter Milan. Kemudian Eric Choupo-Moting ini menjadi penggawa di Bayern Munchen. Kemudian Andri Frank yang sekarang ini bermain di Napoli. Dan kalau kita melihat pada pelatih yang sekarang membawa Kamerun itu kan mantan pemain Kamerun yang ini ya, yang cukup menonjol. Hmm, Dia seangkatan dengan Samuel Eto'o. Dia hmm, namanya Rigobert Song ya. Ini pelatih yang cukup eksentrik pada saat dia bermain dulu gitu loh, bro. ya. Nah, bro, jadi kalau dari grup G ini berarti yang punya peluang paling kuat adalah tetap Swiss dan Brazil ya. Kira-kira seperti itu ya, bro. Eh, saya gini, kalau peluang yang mungkin hampir pasti ya, katakanlah ya seperti itu dengan hitungan di atas kertas dan komposisi pemain memang ada di Brazil. Mhm, Sementara di tiga posisi terakhir yang akan mendampingi Brazil nanti sebagai runner up, katakanlah ya, atau sebagai pendamping lah.
untuk mendampingi Brazil keluar dari grup G, Mhm. itu saya pikir berimbang, bro. Oh, Jadi saya tidak melihat bahwa komposisi peringkat FIFA ini punya semacam kepastian ya, legitimasi bahwa si ini yang akan keluar. Tapi kita kalau melihat pada komposisi grupnya, saya ini melihat bahwa tiga ini berpeluang mendampingi Brazil nanti. Gitu, oke. bro. Jadi sama-sama ya antara Iya, tiga tim Swiss, yang lainnya, Swiss, kemudian kemudian Serbia Serbia dan dan Kamerun. Oke. eh, Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai persaingan di grup G ya. Menurut Sobat ya. sendiri, kira-kira siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya dari grup G? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.